Selamat bengi, Selamat Ter. bengi, oke. Bab Apa terakhir tuh? ya. Iya, apa tuh? Soal eh Jangkauan yang luas dari jangkauan luas dari gen. gen, Nah, ya. iki luasnya itu seluas apa iki, Ter? Oke, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera. Ya, ini kita mau membahas bab terakhir dari buku Selfish Gene, itu ya, Selfish Gene dari Richard Dawkins. Memang Mm. buku Selfish Gene ini eh, sebagai buku populer termasuk buku yang membosankan. Ya, membosankan karena membahas Oke. teknis ya, Mm. membahas teknis bagaimana apa namanya eh, apa namanya bagaimana gen itu mempengaruhi kehidupan gitu ya. Jadi ya kehidupan ini ya gen gitu. Karena tidak ada kehidupan yang tidak ada Tidak gen. gen. Ya ini ya jadi bagaimana yang namanya kehidupan sejak 3,7 miliar tahun yang lalu setelah pertama kali ada the last human the last universal common ancestor itu sampai sekarang gen itu abadi gitu ya. Mm. Dan kita minggu yang lalu bisa membahas kehidupan ini sampai berapa kalau ditumpuk-tumpuk gitu ya. Berapa berapa ditumpuk-tumpuk, berapa berapa apa namanya? berapa berapa jumlah biomasa yang ada di itu semua adalah gen di situ. Jadi di 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 bab yang terakhir ini di bab yang terakhir dari selfish gen ini yaitu dari selfish gen yang terakhir ini uh, yang apa namanya jangkauan yang luas dari gen. Jadi kalau kalau ditanya jangkauan yang luas dari gen itu apa? Ya di seluruh kehidupan gitu ya. Seluruh kehidupan itu ada gen gitu. Jadi, nah di paragraf-paragraf awal itu Richard Dawkins dalam di bab ini menyatakan bahwa ya ini karena kalau kita itu menganggap bahwa misalnya ini baik atau buruk untuk kehidupan atau baik atau buruk untuk spesies itu. Selalu kita berbicara seperti itu. Nah, Darwinian ini kalau kita ngomong kenapa dulu yang namanya pengikut-pengikut Darwin dan pengikut-pengikut Mendel itu berantem, berantem mereka itu. Jadi Mendelian dan Darwinian itu dalam waktu yang lama mereka itu saling berargumentasi tentang pendekatan-pendekatan genetika mereka gitu ya. Mm. Sementara Darwin itu dari pewarisan sifat dari seleksi alam, terus kemudian Mendel itu mengatakan sifat-sifat itu diturunkan oleh yang namanya gen tadi itu ya, bukan. Nah, sampai akhirnya Watson dan Crick itu menemukan lah yang namanya DNK itu ya, itu. DNA. Nah, setelah itu baru tahu bahwa dulu yang namanya Darwin dan Mendel ini teorinya saling mendukung menghasilkan yang namanya genetika modern itu. Nah, di paragraf-paragraf awal bab ini itu Richard Dawkins itu mencoba menyampaikan bahwa kalau kita melihat gitu ya, kita melihat apa namanya, kalau kita itu melihat apa yang dilakukan oleh gen gitu ya, terus kemudian untuk kehidupan itu sendiri gitu. Jadi artinya adalah individu spesies gitu. Spesies dalam hal ini dia ini tunggangannya gen gitu ya. Apakah apakah tujuan dari gen itu adalah individu ini sendiri gitu. Nah, bagaimanapun juga disebutkan juga yang namanya individu itu ya bandel, bundel ya, Mm. bandel dari kehidupan yang mempunyai tujuan masing-masing. Misalnya tujuan gajah itu tujuannya ya jalan, terus kemudian apa mencari makan, beda dengan serigala atau tengu misalnya. Itu tentu beda gitu. Nah, di bab yang ini
ini apa namanya, bab ini agak lebih padat daripada bab-bab yang lain yang ya memang gayanya Richard Dawkins gitu, ngalor ngidul ngomongnya ya gitu. Ngalor ngidul. Sukanya Richard Dawkins memang gitu. Ngomongnya itu misalnya kalau bab yang lalu ya dia meneliti bagaimana kalau pada spesies ini, bagaimana sampai spesies ini. Maksudnya Hmm. itu, maksudnya yang disampaikan oleh Richard Dawkins itu loh, ini pada semua kehidupan itu beririsan gitu ya. Termasuk yang sekarang ini ya. Di bab ini padat ini kalau di bab yang ini ya misalnya Ya. eh, apa namanya? Kalau kita bicara mengenai apa namanya? Kehidupan akhirnya ya di halaman di pertengahan halaman itu ya, di pertengahan bab ini pada akhirnya gitu ya, dia menulis gitu ya, di mana-mana kita itu akan menemukan bahwa kehidupan itu sesungguhnya ya dibundel gitu ya, dibundel menjadi kendaraan individu tersendiri yang memiliki tujuan. Ya tadi yang seperti Hmm. serigala dan lebah gitu ya. Tapi ya di depan awal itu bahwa kita itu seringkali melihat yang namanya gen itu dari fenotipnya gitu. Ya itu ya di awal itu. Jadi kita menganggap gen itu yang sifat yang diturunkan itu yang fenotip. Jadi ya bapak bangir, anak bangir. Itu adalah fenotip ya. Sementara genotip itu kan banyak di dalam kolam gen itu. Yang fenotip itu adalah gen-gen yang terekspresi gitu. Oke. Terekspresi. Nah, di sini yang namanya gen yang terekspresi itu dia tuh berantem antar gen-gen yang lain gitu ya itu dengan gen Hmm. yang lain berantem juga dengan alel yang lain. Jadi ya akhirnya kita menemukan paradok ini. Loh lah, kalau gini tuh maksudnya apa? Ini banyak gen tapi yang terekspresi sedikit gitu ya. Terekspresi sedikit. Nah, gen yang terekspresi itu misalnya tuh kamu tuh gede, kamu seperti sekarang ini, kamu kan gede tinggi kan gitu. Misalnya gitu. Hmm. Belum tentu anaknya itu gede tinggi meskipun kamu mempunyai istri yang gede tinggi gitu ya. Belum Oke. tentu gitu. Nah, lah terus seleksi itu apa? Seleksi alam. Nah, itu yang dikatakan apa namanya dikatakan oleh Richard Dawkins. Kalau dalam hal ini kita jadi menemukan paradok kehidupan. Nah, paradok kehidupan ini kalau kita dilihat dari baik buruk untung rugi gitu. Sementara Hmm. kehidupan ini tidak ada baik buruk, tidak ada untung rugi gitu, tidak ada gitu ya. Tidak ada baik buruk, tidak ada untung rugi. Yang ada adalah melanjutkan kehidupan itu sendiri. Kehidupan. Nah, kehidupan itu sendiri. Jadi yang namanya apa namanya harimau, kijang dan wild beast itu mereka bukan saling bermusuhan itu ya. Ini adalah saling 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 bekerja Melanjutkan sama. hidup. Saling bekerja sama. Sehingga dalam waktu 3,7 miliar tahun itu ya, 3,7 miliar tahun sejak kehidupan awal itu, semua kehidupan ini bekerja sama untuk membuat kehidupan itu jadi lebih banyak. Sehingga gen itu akan makin banyak gennya itu ya. Gennya itu makin banyak. Hmm. Jadi tidak berkurang sedikit pun jumlah gen di muka bumi ini. Makin banyak gitu ya. Malah Dan makin itu ya banyak ya dia. makin banyak dan itu yang menunjukkan bahwa memang gen ini kekal itu ya. Hmm. Abadi ya. Paling tidak ya selama 3,7 miliar tahun ini gen ini abadi ya, abadi. Jadi ya immortal, gen itu immortal. Nah, dalam hal ini dari bab 1 sampai bab terakhir ini menunjukkan betapa yang namanya gen itu adalah egois dia, nggak peduli lah yang namanya Ya spesies ya. itu punah, nggak peduli dia itu. Makmur Bahkan ora bahkan ya luweh wes. iya. Nah, bahkan dalam satu spesies itu, dalam satu populasi spesies itu yang namanya tadi itu apa namanya eh, altruisme itu adalah selfish atau egoisme terselubung ya itu. Jadi yang namanya Richard Dawkins
kan akhirnya memilih bahwa buku ini namanya selfish gene gitu ya. Selfish atau gen yang egois adalah dalam segala kajiannya, pekerja samanya antar spesies itu semuanya. Mhm. Dalam tingkat individu pun itu ada yang namanya egoisme terselubung. Apa namanya? Hidden agenda. Nangkap, nangkap. Hidden agenda. Meskipun itu pada spesies, pada individu gitu ya. Apalagi pada tingkat gen gitu. Nah, di pertengahan buku ini pada akhirnya ini di tengah pertengahan buku ini ya, tuh ya, di pertengahan buku ini itu akhirnya yang namanya Richard Dawkins sih ngombe sih ya. Pada akhirnya Richard Dawkins itu eh, apa namanya? Merangkum lah ya, merangkum di bukunya ini, buku yang eh, sampai 380 sekian, hampir 400 halaman ini ya, Hampir empat gitu. ratusan Hampir 400 halaman ini eh, merangkum lah ya, merangkum. Jadi akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus untuk disampaikan, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus disampaikan untuk menjawab keingintahuan kita, gitu ya. Bukan keinginan tahu, untuk keingintahuan kita mempertanyakan apa ini kehidupan, apa itu gen. Hmm. Jadi ya dia sendiri merangkum menjadi 3 pertanyaan, gitu ya. Pertanyaan pertama itu adalah yang terjawab pada buku ini akhirnya adalah pertanyaan pertama adalah mengapa gen itu berkumpul dalam sel gitu ya itu ya ya mengapa Hmm. yang namanya gen itu kok berkumpul dalam sel loh, kok gak sering selengkra nang latar gitu ya gitu ya itu pertanyaannya kenapa itu kenapa kok kemudian yang namanya eh, apa namanya gen itu berkumpul dalam Bagian. sel. Ya, berkumpul di dalam sel. Nah, terus kemudian yang kedua, mengapa tubuh ya itu, apa namanya? Mengapa sel berkumpul dalam sel gitu ya. Terus mengapa sel berkumpul dalam tubuh? Ya, itu Hmm. itu pertanyaan nomor 2 gitu ya. Pertanyaan nomor 2. Jadi di buku ini ada yang pertama, kenapa yang namanya satu yang pertama, kenapa yang namanya gen itu berkumpul dalam sel? Lah terus kenapa sel itu berkumpul dalam tubuh gitu ya? Yang bersel banyak tentunya ya, bersel banyak gitu ya, bersel banyak. Nah, yang ketiga, ya ketiga itu, kenapa tubuh ini ya, kenapa tubuh ini memakai apa yang akan dia sebut sebagai bottleneck gitu ya. Ya, siklus kehidupan. Jadi, Ya. kenapa tubuh itu akhirnya memakai siklus kehidupan yang melewati bottleneck? Semua sel, semua spesies, semua spesies. Kenapa? Ini satu persatu gitu ya. Satu persatu. Kenapa yang namanya gen itu berkumpul dalam sel gitu. Itu sebetulnya sudah dijawab yang kemarin itu bahwa bekerja sama akan memberikan eh, efektivitas dan efisiensi dalam segala hal. Tentu saja dalam penggunaan kalori gitu ya. Hmm. Kalau setiap gen bekerja sama, nah dalam hal ini perlu dicatat bahwa kerja sama gen itu bukan hanya saling mendukung gitu ya. Saling menghambat itu juga kerja sama Kerjasama. di tingkat gen gitu. Gen tingkat Misalnya, gen. misalnya itu. Itu ini ya, gen keritingnya ada, gen rambut lurusnya ada. Itu berantem itu ya. Berantem itu. Berebut dia. Enaknya Cito ini digawe lurus apa keriting apa kriwul gitu ya. Itu mereka berantem akhirnya fenotipnya Cito ini yo ngene iki gitu ya, seperti ini gitu. Itu adalah persaingan antar gen itu ya. Itu hanya persaingan. Nah, yang namanya gen berkumpul di dalam sel itu karena pada saat berkumpul lama-lama terbentuk membran yang menjadi dinding sel gitu.
Nah, Oke. pertanyaannya, ini gennya ngelompok dulu, apa kemudian baru ada dinding sel terus Ada dinding dinding sel. sel terus kemudian membran terus gennya itu mengelompok di tengah gitu. Jawabannya adalah dua-duanya berjalan secara simultan gitu. Itu ya seperti Oke. gini. Ya kalau misalnya kamu ngomong sepeda itu lebih dulu mana? Bane apa sadele ngono lho. Ya itu. Ya, itu pertanyaannya gitu. Itu adalah pertanyaan perumpamaannya yang sama. Misalkan sepeda itu yang lebih dulu bane apa dale gitu. Loh ya bareng gitu. Bahwa itu evolusi setelah kita menemukan paku, kita menemukan roda, kita ketemu yang namanya skru, baut, semuanya itu ya. Karet. Karet, semuanya itu akhirnya berevolusi satu persatu. Jadi bagian penting dari sepeda mana? Semua penting. Mulai gear, Iya, iya, klaker, iya. ya, ruci, semua itu adalah hal yang penting. Seperti sekarang kalau misalkan kenapa gen itu terus kemudian berkumpul di dalam sel itu? Jawabannya adalah ya tadi, karena yang namanya replikator yang tadi itu adalah memungkinkan kalau bekerja sama, mereka akan mendapatkan Keuntungan. keuntungan untuk menurunkan entropi gitu ya. Lebih menurunkan entropi ketimbang bekerja sendirian gitu. Nah, sehingga gitu ya, akhirnya gen ini cenderung berkumpul gitu. Cenderung berkumpul di dalam satu bundel gitu ya. Meskipun setiap individu itu beda-beda itu. Ada yang gennya tercerai-berai, ada yang terbentuk dalam kromosom. Macam-macam ya itu, beda. Tetapi gen itu sendiri di dalam sel itu dia mempunyai aturan-aturan mainnya gitu. Nah, sama seperti pertanyaan kedua. Kenapa yang namanya sel itu kok eh, Di dalam apa tubuh. berkumpul dalam tubuh? Jawabannya sama persis itu. Jawabannya sama persis dengan yang namanya tadi itu, yang namanya kenapa gen itu berkumpul dalam sel. Karena begitu Untuk sel itu kerjasama juga berarti. bekerja sama, sel ini lebih efektif dan lebih efisien dalam Hmm. menurunkan entropi, gitu ya. Menurunkan entropi. Nah, itu yang akhirnya membuat yang namanya jawaban pertama dan kedua itu adalah saling berurutan, gitu. Nah, yang ketiga ini yang unik gitu ya. Yang ketiga itu yang unik. Kenapa? Kenapa tubuh itu akhirnya membuat siklus kehidupan, ya? Hmm. Siklus kehidupan gitu. Yang selalu dimulai dengan bottleneck gitu ya. Bottleneck itu bottleneck ini leher, botol tempat yang sempit itu. Kenapa? Ya, entah itu kucing, manusia, gajah, walang sangit, walang kadung, ya semua itu berawal dari satu sel itu. Ya, berawal dari satu sel. Jadi semuanya itu bayangin aja, entah itu gajah, entah itu semut, entah itu cacing itu. Begitu terjadi perkentuan pertama gitu ya, perkentuan pertama yang namanya sel telur ketemu sama sperma, yang terjadi adalah menjadi satu sikut, satu sel itu. Satu sel itu ya. Itu menjadi satu sel. Semua itu. Nah. Terus kemudian ini pentingnya apa ini gitu ya? Pentingnya apa ini kok kok kemudian ini menjadi satu sel ini? Satu sel kenapa kok jadi apa namanya bottleneck ini seragam? Seragam itu Hmm. ya. Kehidupan itu dimulai dari tadi perkentuan tadi itu ya terjadi pembuahan mulailah kehidupan baru ya. Kamu mati apa enggak, bagi gen itu enggak penting. Yang penting kamu sudah ngentu, udah itu ya itu. Yang penting kamu sudah membuahi. Racun, racun. Begitu kamu sudah membuahi tugasmu selesai mate oh. Gen itu enggak peduli lagi dengan kebugaranmu gitu ya Iya, itu. iya, iya. Itu yang terjadi. Tapi kenapa yang namanya kehidupan ini dimulai
dengan yang namanya apa mau dengan yang namanya bottleneck tadi itu, ini ada jawabannya yang jawaban yang ya tentu saja ini adalah jawaban biologi ya, jawaban biologi. Jadi yang namanya apa mau tadi yang namanya eh, bottleneck Tubuh tadi, menciptakan ya kehidupan. bottleneck tadi itu adalah pada dasarnya itu tubuh itu membuat kalender gitu ya, kalender gitu ya. Oke. Kalender untuk apa? Kalender ini adalah ah, kalender karena yang namanya sel kita selalu ada yang namanya semua itu apa namanya entah itu perintah, entah itu ah, apa namanya entah itu eh, hasil dari perintah itu semua itu adalah berupa protein gitu ya. Semua berupa protein. Mm-mm. Semua itu berupa protein. Nah, sekarang kalau kita menggunakan yang namanya apa namanya? Menggunakan sistem yang bottleneck tadi itu banyak keuntungan, banyak keuntungan. Kenapa misalnya gini? Di buku ini si Richard Dawkins menggambarkan kamu tidak bisa dengan gampang saja menempa sebilah pedang menjadi bajak di sawah itu. Meskipun Mm-mm. bahan dasarnya sama-sama baja, sama-sama tajam gitu ya. Ya, sama. Jadi bajak untuk membajak sawah dan pedang itu itu bahannya sama, ya, bahannya sama itu. Tapi kamu tidak akan serta-merta bisa mengubah yang namanya bajak menjadi pedang atau pedang menjadi bajak gitu. Yang bisa adalah kamu kembali ke meja gambar gitu. Karena yang lah iya, kamu mau gambar Iya, sih iya. ini ya, kamu yang namanya kalau arsitek itu dia kembali ke meja gambar, gambar lagi gitu. Meskipun bahannya ini sama gitu. Uh, itu karena ya tadi eh, apa namanya replikator tadi itu ya. Jadi Mm-mm. alasannya adalah kalau kita itu melalui bottleneck kita tahu blueprintnya gitu. Blueprint kita kembali ke meja gambar gitu ya, itu ya. Yang kedua ya tadi kalender, kita menyiapkan kalender untuk kehidupan. Kenapa? Ya, yang namanya kehidupan ini sejauh ini harus mati gitu. Ya, ya harus harus bisa mati supaya yang namanya siklus itu berulang lagi gitu. Ya siklus itu Mm-mm. berulang lagi. Misalnya Cito mati jebret, ya tidak perlu harus jadi orang kayak Cito itu. Kenapa? Cito Iya, mati iya, iya. misalnya awake dipangan asu, misalnya loh ya, misalnya dipangan asu. Loh, tapi kan seandainya Cito itu tidak dipangan asu, Cito itu nanti akan dimakan bakteri gitu. Ya, ya, kecuali Mm-mm. dibakar ya. Kalau dibakar ya lain beda urusan. Tapi kalau kemudian Cito itu dipendem gitu ya, dipangan bakteri gitu Makan ya, bakteri. dimakan bakteri. Nah, siklus kehidupan akan berlangsung terus. Bakteri itu juga bisa membelah dirinya gitu ya, membelah diri gitu, memulai siklus kehidupan. Misalkan manusia itu terus kemudian terjadi yang namanya perkentuan tadi, terus kemudian ada pembuahan, siklus baru diulang. Nah, kalender-kalender di awal itu hampir sama semua, seragam gitu ya. Coba Mbak, perhatikan ya, perhatikan dari anak bayi ke anak ke remaja itu relatif tetap. Orang itu bentuknya sama semua lah, ya. Mm. Menuanya sama gitu ya. Tetapi begitu dewasa, ada yang cepat mati, ada yang cepat tua, ada yang sakit-sakitan, banyak gitu ya. Karena ya setelah ini jawabannya ya gampang sih sebetulnya. Karena setelah abad ke-18 itu, manusia itu makin lama usia harapan hidupnya makin Makin panjang gitu ya. tinggi, Makin panjang, iya makin makin tinggi. panjang. Sehingga variasi dari penuaan seseorang itu
beda-beda antara satu individu dengan individu yang lain itu ya. Ada yang umur 40 tahun wis tuyu-tuyu, itu ada ya gitu ya. Ada 40 tahun wis jantungan gitu ya. Ada 40 tahun diabetes sikile wis bosok ya ada gitu ya. Itu Banyak itu itu. berlaku laki-laki perempuan, Dok? Enggak, ya beda antara laki-laki itu dan perempuan beda. Misalnya jantung laki-laki dan jantung perempuan itu perempuan jauh lebih kuat gitu ya. Gitu ya, gitu. Itu eh, itu adalah itu adalah kenapa yang namanya kita melalui bottleneck itu. Nah, bottleneck itu menyediakan kalender gitu ya. Yang pertama menyediakan meja gambar tadi itu. Menyediakan meja gambar. Jadi kalau ada yang rusak ya mengembalikan lagi ke meja gambar. Jadi apapun itu ya, apapun itu mempunyai keuntungan mempunyai keuntungan. Nah, yang ya di sini yang disebut bahwa ini ya karena yang namanya evolusi gitu ya, evolusi. Nah, tiga pertanyaan di bukunya Richard Dawkins yang ini itu sebetulnya inti dari buku ini gitu ya. Inti dari Aku buku macane ini. burit tok jene ya. Ya, loh, tapi kan kamu kalau baca ujungnya, kamu nggak ngerti keseruan yang ada di dalamnya itu ya. Jadi memang Gak ngerti sih, meme, gak ngerti iya liane. ya, kamu tidak ada keseruan di dalamnya. Ya, tapi kalau kita membaca bahwa yang namanya eh, apa eh, membaca buku ini, sebetulnya kita itu bisa memahami, gitu ya, bisa memahami bahwa eh, betapa yang namanya gen itu mendominasi gitu ya. Gen itu maha kuasa. Bahkan ada buku yang mengenhance bukunya Richard Dawkins ini ya. Judulnya betul-betul malah apa namanya? eh, Nantangin. iya, judulnya itu provokatif itu. Ya, judulnya provokatif. Judulnya itu Genetic God itu ya. Tuhan genetis. Loh iya itu. Ada itu. Itu karangan John J. Avise, ya, John J. Avise. Aku punya bukunya gitu. Nanti kamu bawa gitu ya. Oh, kita membaca. Siap. Itu bukunya itu provokatif. Meskipun di bukunya itu John J. Avise itu lebih padat apa namanya apa namanya membahas satu persatu. Misalnya, kenapa disebut yang namanya genetic God? Kenapa yang namanya gen itu maha kuasa? Kenapa kita sebut gen maha kuasa itu kenapa gitu ya itu. Itu itu yang apa namanya yang dibawakan oleh John J. Avise. Tapi John J. Avise sendiri di bukunya itu selalu sering menyebut yang namanya Richard Dawkins itu ya, di Richard Dawkins gitu ya itu. Itu adalah genetic God itu. Aku pernah lihat terjemahannya dijual di Gramedia kira-kira tahun 2008 itu. Tahun 2008. Setelah itu nggak ada. Mungkin dirazia gitu ya. Mungkin dirazia karena judulnya itu judulnya itu judulnya itu memang provokatif itu, Genetic God gitu ya, Genetic God. Dia apa namanya? Membandingkan ya apa namanya? Membandingkan antara aku tidak tahu terjemahan bahasa Indonesianya bagus apa enggak gitu ya. Ya, aku tidak tahu. Tapi yang namanya genetic code itu, John J. Avise itu adalah yang namanya, dia mengatakan kenapa dia menyebut yang namanya gen itu, ya Tuhan gitu. Karena Tuhanmu sekarang itu, ya gen itu sifatnya yang kamu sebut sebagai Tuhanmu sekarang itu ya, maha, itu sama dengan gen itu gitu ya, maha kuasa gitu ya. Itu yang disebut John J. Avise gitu ya. John J. Avise sendiri membuat buku itu tidak setebal buku ini, tidak setebal buku Self-Christian. Selfish Gen ini ya itu. Itu adalah John J. Avise apa namanya Genetic God. Nah, ada yang lebih jangkauannya lebih luas dan lebih detail. Nah, narasinya lebih
menggoda sebetulnya lebih cocok untuk orang-orang macam Cito sebetulnya itu. Macam Cito yang Apa suka itu? ya benar. Apa namanya? Gennya si Siddhartha Mukherjee. Kamu akan lebih senang. Wah. Ya, kamu akan lebih bisa menikmati membaca bukunya Siddhartha Mukherjee ketimbang Selfish Gen ini. Ya, ya kenapa? Ya, aku kan tahu sifatmu ya, gitu ya. Kamu akan lebih, benar ya, kamu akan lebih menikmati karena Siddhartha Mukherjee itu apa namanya? Siddhartha Mukherjee itu membahas gen itu panjang kali lebar gitu ya. Panjang kali lebar sama dengan luas lah ya itu. Jadi bagus dia apa namanya eh, eh, apa namanya itu nang buri kono tuh burimu Ana, Gen Siddhartha ada. Mukherjee sing warna ungu itu ya. Nah, ini. Nah, Siddhartha Mukherjee warna Sama ungu. sel. Nah, sel Ini yang mana sel gen. gen Ini terus sel. sel oh ya itu ya. Sel itu Kontrol sel banget ter. Sel itu terjemahannya The Song of the Cell ya? The Song of the Bentar. Cell bukan? Ini. Ini aslinya Kayaknya apa? Coba sel aku kayak belum tahu isinya sel itu. The Song of the Cell bukan? Kalau dilihat aslinya. aku belum baca Oke ini. ya, itu mungkin adalah ini kalau apa namanya? Aku belum baca itu yang apa yang bahasa Indonesia The Cell itu dari mana? Tapi kalau yang gen itu memang betul apa namanya gen itu lebih menggoda gitu ya, lebih menggoda dan kamu akan senang Iya, ya, ada. menikmati gitu. Itu menikmati. Tapi kan kita berikutnya membahas ini ya. Teng teng. Betul. Evolusi seks. Ya, apa namanya? Why is sex fun itu ya. Why is sex Why fun? is sex fun? Ini bukunya Even Jared Diamond. self-sex. Nah, ini Jared Diamond. Nah, tuh aku tak cari-cari akhirnya kapan itu ketemu. Aslinya Gramedia itu membuat buku kayak gini loh. Nih, ini bukunya Oke. Gramedia dulu ini. Mengapa seks Oh, itu asik loh? Iya, itu sing ini. lawas. Ini yang nggak lama. Ini dicetak tahun 2006 ya. Cetakan pertama tahun 2006. Ya, tahun 2006. Mm-mm. Tahun 2006. Nah, kalau ini sih aku baca ini tahun 97 gitu ya. Ini. Nah, tapi yang sekarang mungkin ya supaya tidak provokatif, lebih banyak orang yang tidak alergi gitu. Karena ya di dalam buku Mm. ini, di dalam buku Why is Sex Fun ini ya, ia membahas namanya Jared Diamond ya. Jared Diamond ya apa meneliti ya dari perilaku manusia, behavior yang berhubungan dengan yang namanya berhubungan dengan yang namanya eh, teori evolusi Kebiasaan. evolusi manusia, evolusi Evolusi wedus itu. manusia. Nah, tapi ya tuh, iki memang nang kene iki, nang di bukunya mungkin ini dirazia juga ini. Ya juga karena ini benar ini, mungkin buku ini dirazia sampai hilang di pasaran dulu. Itu Karena kenapa judulnya itu ada tulisan apa itu? gini, mengapa orang berselingkuh? Loh, no, lagi kita ngarep tuh. Iya. Iya. Tapi memang dibahas kan Ya, itu di memang bukunya. iya, tapi kalau ditaruh di depan buku gitu ya, Oh iya benar. mengapa orang berselingkuh itu ya? Adakah masa Itu birahi pada beneran Ra, itu manusia? Gitu. dibahas itu Ra. Gini, lucu. Dibahas Ini itu. buku ini aku baca buku tapi ya setelah baca dan terjemahan Gramedia dan aku kira adalah sama dengan yang sekarang yang namanya apa namanya evolusi reproduksi ya Hmm. judulnya ya. Hmm. Yang sekarang Evolusi namanya reproduksi evolusi manusia. reproduksi manusia ya. Itu mungkin ya sama lah. Tapi bahasanya bagus ini. Bahasa Indonesianya bagus. Ya tentu saja kalau bahasa Inggrisnya itu ada yang apa namanya, ada yang lepas sedikit itu lumrah lah ya Hmm. itu ya. Nah itu tadi aku itu golek, ya akhirnya nemu bukuku yang hilang tuh ini.
The end of it itu aja. Akhir dari sebuah keimanan. Ini Sam Harris. Ternyata ini jadi satu dengan yang namanya, wah tak bongkar-bongkar. Nang dia buku ini. Ternyata jejer sama buku ini. Itu. Ini The End of It ini yang membuat Sam Harris dimusuhin banyak orang itu. Ya, ini. Jadi akhirnya ketemu tadi ini buku bareng sama yang namanya mengapa seks itu asik. Karena itu ini buku tak gabung jadi siji gini tuh, tak Ah, kareti. Aku kalau ada buku mesti tak jadikan satu. Sama dengan eh yang bukunya Mukherjee itu yang gen bahasa Inggris terus bahasa iya, India yang nama selnya juga tadi ya, ya. Song of Cell. Ya, ya, itu Song of the Cell ini ya. Ah, Ini Song of the Cell ini 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 bagus ini. Ini bagus. Nanti kapan-kapan kita apa? Itu kalau kita oke. membahas nggak apa-apa kita ngomong perkentuan dulu. Besok itu membahas buku ini bagus lah ini. Buku itu bagus melihat yang namanya apa namanya yang namanya bagaimana perilaku manusia itu disusun sejak dalam eh, tingkat gen gitu. Nah, Hmm, sama dengan sama dengan nih kembali ke buku Selfish Gene ini bahwa yang namanya blueprint tadi kan, ya Ter. blueprint bahwa kehidupan ini tanyaannya apakah gen itu dipengaruhi oleh lingkungan ataukah lingkungan dipengaruhi oleh gen itu. Ya, Lingkungan dipengaruhi gen, iya yang ada adalah lingkungan kita itu dibentuk oleh gen dipengaruhi ini gen. gitu ya. Lingkungan kita itu dibentuk oleh gen gitu. Jadi lingkungan kita itu, nah tapi ya kita itu kan seringkali membuat yang namanya personifikasi gunung marah gitu ya itu kan karena itu marahnya gunung meledos kok jari marah yoga gitu ya ya itu jadi manusia itu dengan yang nama manusia itu mencoba menebak-nebak apa yang ada di pikirannya orang apa yang ada di perasaannya orang ya jadi sebetulnya pendapatmu reka-rekaanmu misalnya kamu marah ya itu tidak sama persis jadi kalau seseorang itu tersenyum, otak kita itu mencoba mengartikan ini maunya dia apa gitu Hmm, ya. Maunya itu yang namanya yang kita bahas kemarin dari neuron cermin itu. Tetapi neurocermin. neuron cermin itu fungsinya bukanlah yang penting bukanlah apakah perkiraanmu tentang perasaannya itu benar atau tidak, bukan itu. Yang penting kamu bisa kerjasama gitu ya. Tapi belakraknya manusia itu bukan hanya sampai di situ, belakraknya itu sampai yang gunung marah, laut tersenyum ya, gunung-gunung pun tersenyum gitu ya. Ya itu. Itu kan sama nih. Ya sama dengan lagunya Ebit ya. Kulihat kaki-kaki burung berdansa, kulihat putih-putih kembang berdendang. Alah, kebelpet ya gitu. Itu kan melakukan personifikasi. Otak kita mencoba mengartikan apa yang terjadi dengan alam semesta ini. Misalkan ada gunung meletus, gunungnya marah gitu ya. Gunungnya marah gitu. Terus kemudian eh, apa namanya apa namanya mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita lah perasamu ngono ya atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita lah kok ini lo sopo ngono ya itu adalah bagaimana gen kita itu mendrive otak kita sehingga muncullah otak-otak yang namanya sel-sel yang namanya neuron cermin itu. Lo itu didrive oleh gen gitu ya, gitu ya. Hmm, Itu didrive oleh gen. Loh, itu lo, cito lo. Sapa kowe lo, tuh, lihat lo, metu pisan gunung meletus, gunungnya ejakulasi. Ngono hmm. iku, arek iki, lambene njaluk dilakban, ya itu. Emang kok itu ya. Jadi kita itu mencoba eh, mengartikan apa yang terjadi di alam sekitar. Oh, misalkan badai, wah laut marah gitu. Kok marah lo gitu ya Itu itu. itu kenapa, Loh, Dok? Maksudnya karena kenapa beberapa orang berperilaku seperti itu? itu yang disebut neuron cermin. Jadi kamu itu bercermin itu. Jadi kamu melihat orang itu seperti bayanganmu gitu. Oh, iya 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 Ya, iya iya. kenapa akhirnya disebut neuron cermin? Karena neuron itu seperti memberikan cermin pada kita. Yang kita lihat itu adalah
bayangan tubuh kita gitu, bayangan kita sendiri. Oh kalau begini, aku kalau begitu tuh marah, berarti orang ini marah sama aku gitu. Ya. Jadi tapi itu Termasuk tidak penting. termasuk dengan pengajaran juga enggak? Loh iya, sama. Jadi artinya manusia itu berkomunikasi, berhubungan satu sama yang lain menggunakan neurocermin yang akhirnya menghasilkan meme ya. Mem. Kita bicarakan Ya, kemarin, yang kemarin itu. meme itu sendiri tidak penting bahwa Nah, apa itu persis sama persis tidak penting, tapi kita itu bisa menyampaikan dan kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar berkat meme tadi itu gitu ya. Berkat meme itu ya meme bangsa, meme agama lah macam-macam itu meme. Nggak perlu sama persis bahwa yang namanya Sun Gokong di otakmu itu sama dengan Sun Gokong di mm, otaknya Kowem itu kawin. enggak itu. Kamu bilang, oh kalau Sun Gokong itu maha tahu. Enggak maha tahu itu. Kenapa? Aku aliran Jabariyah, kamu kan Qadariyah misalnya gitu. Jadi Sun Gokong Jabariyah sama Sun Gokong Qadariyah itu ya misalkan ya itu Itu kan berasal. Gokong Jabariyah barangnya apa ya Agustin? Loh, lah, kalau kamu menganggap Sun Gokong sebagai Tuhan, wah Sun Gokong itu maha pengasih, maha tahu. Enggak, dia enggak maha tahu gitu ya. Itu Iya, adalah iya, iya. Sun Gokong Qadariyah gitu. Yang kamu kan Sun Gokong maha tahu, Sun Gokong kok Jabariyah misalnya. Ya, Aduh. itu. Nah, bayangin aja. Kamu tidak penting bahwa yang namanya meme tentang Sun Gokong itu sama persis. Tidak penting itu. Tetapi bahwa Sun Gokong menjadi meme yang membuat kalian kerjasama, lah itu yang paling Iya. penting gitu ya. Dan itu didrive oleh Gen yang Mm, akhirnya mm. membuat meme dan akhirnya meme menjadi replikator baru gitu ya. Lo Baru. itu disampaikan. Nah, kalau kamu nggak baca bukunya Richard Dawkins yang ini, kamu nggak paham Heeh. bagaimana yang namanya Gen itu terus kemudian mendrive yang namanya eh, apa namanya neuron cermin dan neuron cermin itu terus kemudian membuat meme itu ya akhirnya terus kemudian menjadi kehidupan ini. Jadi yang namanya kehidupan kalau secara gampangnya yang namanya the meaning of life dari kehidupan ya meme tadi itu loh meme tadi itu adalah the meaning of life. Kamu bisa selamatan gitu ya. Ya selamatan demi nyanyi nyanyi danyang ini danyang kaki danyang gitu. Itu adalah itu ada yang membuat kamu mempunyai arti kehidupan ngumpul bareng gitu ya. Terus ngetut no apa jenenge PT Ireng, PT Anyaran. Ya, itu Kita anyaran. itu, itu adalah the meaning of life. Bayangin aja lah dipikir-pikir lah pokoknya itu PT Anyaran ya. Nah ini adalah itu the meaning of life ya. Nah meme tentang yang namanya PT Anyaran itu tadi setiap orang tentu beda-beda gitu ya. Tentu beda-beda. Nah itu kenapa terus kemudian kita menamakan cermin karena kita itu seolah-olah memandang cermin kepada orang lain dan bukan kita itu seperti mereka. Mereka itu kita anggap, mereka itu seperti kita Seperti anggap seperti kita. diri kita gitu Mm, ya. Ya mm, gunung bisa marah, laut bisa marah gitu ya. Lama-lama bukan gunungnya yang marah, penunggu gunungnya itu gitu. iya harus. Penunggu Wah gunungnya. ini. Nah, itu adalah meme. Nggak penting itu bahwa misalnya kamu percaya bahwa yang menunggu gunung apa itu namanya siapa jenis apa Merapi itu adalah adik nyanyi Blorong yang namanya Endang Cuwiri. Kan kamu nggak apa-apa. Endang Cuwiri kah, Endang Estauri, nggak apa-apa. Pokoknya ada penunggunya gitu ya. Itu ya. Jadi kalau yang namanya gunung itu jeblok. Kalau dulu mengatakan gunungnya yang marah. Tapi begitu sekarang ini Endang Cuwiri ngamuk karena saja ini nggak mbok kei itu. Kamu kita nggak memberikan penghormatan kepada Endang Cuwiri itu ya adik nyanyi Blorong ini marah dia gitu. Lama-lama Endang Cuwiri itu digantikan oleh Mbak siapa? Yang meninggal itu, yang Mbah apa? Siapa? Marijan. Mbak Marijan itu. Nah, sama gitu ya. Itu sama. Jadi akhirnya semuanya tidak peduli bahwa yang namanya apa namanya penunggunya itu siapa, tidak peduli. Tapi akhirnya supaya kamu tidak kehilangan pegangan, mosok Gunung iso marah. Yang marah akhirnya penunggunya gitu ya. Itu adalah meme tadi dan meme itu adalah bagaimana otak kita
mencoba berkomunikasi dengan banyak orang. Komunikasi itu tidak penting gitu ya. Sama persis tidak penting. Dan itu didrive oleh gen. Genmu itu nggak peduli tuh. Kon goblok apa nggak penting tuh. Gitu ya. Bu Ya. kamu lulus SD itu nggak penting gitu. Tetapi Yang kita penting sekarang... urip. Nah, tetapi kita sekarang paham bahwa semakin pendidikan kita semakin tinggi, tingkat pengetahuan kita semakin tinggi, tingkat kognitif kita semakin tinggi, kita lebih mudah bekerja sama dalam jumlah Ya. yang banyak, gitu ya. Ya, itu didrive oleh gen gitu. Nah, gennya itu sendiri karena kita sekarang tahu cara siasat gen itu bagaimana, untuk pertama kalinya individu manusia ini untuk pertama kalinya memberontak terhadap kekuasaan gen itu sendiri gitu ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kehidupan 3,7 miliar tahun ini ada pemberontakan terhadap gen yang maha kuasa itu. Kita keedit lah gen itu. Bayang no itu. Masuk kon duit Tuhan ngumbo edit ya apa? Kan gak iso. Tapi ini untuk pertama kalinya dalam apa namanya dalam sejarah kehidupan ini, gen yang maha kuasa ini Diedit. ada yang memberontak ini, manusia ini memberontak ini. Memberontaknya manusia itu nggak kira-kira gitu ya. Nah, pada akhirnya ya nanti kita membahas. Oh iya tuh, aku baru menyelesaikan buku ini. Apa itu? Oke, siap. Oh ini baru selesai tadi karena ya beberapa aku belinya sudah bulan yang lalu, cuman nggak sempat baca. Akhirnya kebaca ini. Nah, udah selesai. Dah, jadi ngelompokno buku itu apa namanya? Itu adalah Nexus Yuval Noah Harari. Nah, ini membahas bagaimana yang terjadi dengan beberapa tahun terakhir, 5 tahun di era apa namanya? Era AI gitu ya, artificial intelligence itu ya itu. Yes, kapan-kapan kita ngobrol lah. Pokoknya kita minggu depan ngomong. Ada pertanyaan nggak? Itu saat durunge kita tutup. Enak Ayo. Sopo Mas siapa ini? Mas MMY Santana. Dok, apakah seorang yang menganggap kucing peliharaannya sebagai anak sendiri punya gangguan mental? Gini, yang disebut gangguan mental itu, gini ya, mental itu, yang apa mental itu ya? Dari sudut pandang neuroscience itu apa? Mental itu adalah cara kita merespon, ekspresi respon kita terhadap lingkungan kita. Itu adalah mental, ya. Nah, kalau ekspresi respon terhadap lingkungan kita itu memberikan gangguan kita bekerja sama, itu yang namanya gangguan mental. Ya, itu. Nah, karena dunia ini berkembang kognitifnya, berkembang pengetahuannya, berkembang asumsinya, ya memang sih yang namanya kesehatan mental itu juga berkembang dari dulu sampai sekarang. Itu berbeda-beda gitu ya. Berbeda misalnya dulu orang yang tidak mempunyai keyakinan atau melawan keyakinan, dia akan mempunyai hambatan yang berat untuk berkomunikasi dengan sekitarnya. Kamu bahkan diusir gitu. Ya. Bahkan kamu sekedar menyampaikan idemu, kamu nggak diterima gitu. Kamu dianggap gila gitu ya. Dipasung lah gitu. Jadi mental itu memang tidak sehat. Zamannya Apollo, zamannya Zeus, kamu ngomong mereka itu khayalan. Wow, kamu bisa dirajam orang banyak gitu ya. Ya, itu jadi yang namanya kesehatan mental itu dari zaman ke zaman itu selalu berubah. Tapi kesehatan mental itu sendiri adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan tanpa hambatan. Lebih gampangnya ukurannya adalah efektif dan efisien. Itu ya, itu adalah mental. Nah, sekarang ukurannya lebih gampang lagi ya. Ada yang namanya indeks kebahagiaan. Tuh ya, makin tinggi indeks kebahagiaanmu, kamu semakin sehat gitu. Ya, itu sekarang
Karena semua sekarang harus dikuantifikasi namanya. Supaya apa? Supaya bisa diukur gitu ya. Jadi kalau kamu makin bahagia, makin sehat. Pertanyaan balik lagi, apakah menganggap kucing itu adalah anak sendiri, dirawat seperti anaknya sendiri itu gangguan mental? Tidak. Selama kamu nggak gegeri orang lain gitu ya itu. Ya, bayangin Iya, aja Kak. kamu, bayangin aja kamu menganggap kucing itu harus kamu kasih makan, kamu nyolong gerai tonggomu lah ya repot. Itu namanya gangguan mental ya gitu. Ya, Itu kan kamu gangguan masyarakat bareng lah ayo. iya gitu mentalmu itu sakit. Bayangin aja kamu belain kucingmu, nyolong pindangnya tonggo loh, ya gimana gitu. Itu gangguan mental. Dan kamu merasa sah-sah saja, bahkan kucingku lebih mulia dari tonggoku lah. Wes iki loro, Iya. wis wayahe preksa lek wis ngono ya gitu Itu ya. nak Ya gitu. Nah, bangetan gitu itu dipendem yang sisan namanya ae ya gitu. itu yang namanya gangguan mental. Nah, gangguan mental ngobatinya iya ke dokter yang namanya nih disebut dokter Santi itu. Dokter Santi itu adalah dokter yang mempunyai kompetensi untuk memberikan obat itu. Ya, memberikan obat kepada orang-orang atau memberikan terapi, tapi dokter itu tahu, misalkan kowem itu schizofren, semua orang dokter tahu, nggak perlu dokter Santi itu ya itu. Misale loh yo, misale. Dokter Jadi, sunat ngerti gitu. lah iya, ya. Kalau misalnya sekedar mendiagnosa ini schizofren ya, misalnya, oh ini kok itu schizofren ya nggak perlu dokter Santi, dokter umum juga bisa gitu ya. Ya, nggak perlu dokter. Tapi untuk memfollow up, memberikan, nah dokter Santi itu kan dia itu menggeluti yang namanya ilmu kesehatan jiwa atau ilmu kesehatan mental. Jadi kalau ada hal-hal yang baru, dia tahu karena apa? Oh, dia baca jurnalnya, kalau ada seminar dia ikut, ada kongres dia ikut, gitu ya itu. Nah kalau kau itu mempertanyakan misalnya, mosok dokter umum kompetensinya apa membahas kesehatan mental loh, kan itu kompetensi itu adalah dia itu berprofesi, pengetahuan itu beda. Orang bukan loh, beda itu. Tidak perlu dia itu seorang sarjana mekanika kuantum untuk paham mekanika kuantum itu ya. Loh gitu loh ya, itu. Tapi Iya, kalau iya. ada orang mau bekerja, lah ditanya itu, ditanya mana kamu dulu lulusan mana, mana ijazahmu mekanika kuantum, Hmm. lah gitu loh. Oh, Sertifikat mbok ini. lah ya, mbok Masio yang namanya Kongwem itu paham mekanika kuantum yang ngelamar nang reaktor nuklir, ya kamu jadi anu aja jadi cleaning service men, lebih Kata bagus gitu itu. Gitu itu ya. Jadi yang namanya, tapi kalau kita itu sayang dengan kucing kita sampai berantem dengan tetangga kita. Lah, iki ya gitu. Gara-gara kucing lho kamu tuh gegeran mbek tonggomu iku lho ya gitu. Iki sing loro sapa? Mungkin tonggomu sing loro atau mungkin kamu yang nyelek. Ya, itu mungkin dua-duanya gitu ya. Iya, iya. Mungkin dua-duanya. Apabila kita itu tidak bisa berkomunikasi atau ada gangguan berkomunikasi, itu berarti mental kita tidak sehat. Ya kayak aku dulu, mentalku tuh tidak sehat. Sangat tidak sehat. Kenapa? Benar aku ngomong ngono wong ngamuk. Lah kan nggak sehat namanya gitu ya. Lo Caranya kabeh kerjasama gimana, Dok? Dulu. kenapa? Caranya kerjasama Oh ya, sampean. kalau ya itu pada saat di tahun 96 itu baru aku tahu bahwa yang namanya dari sudut pandang neuroscience itu begini loh yang namanya mental itu gitu ya. Jadi orang itu bekerja efektif. Nah, yang terjadi ya seperti negara-negara apa negara-negara yang indeks kebahagiaannya tinggi itu ya. Indeks kebahagiaannya tinggi, dia itu bisa bekerja sama dengan bagus. Jadi yang dilatih apa? Yang dilatih itu cara hidup, bukan cara mati gitu. Hmm. Ya, mati itu urusanmu dewe-dewe. Tapi yang diajarkan itu cara hidup, cara buang sampah, cara antri, cara ngikutin tanda gitu ya itu. Dan itu adalah mereka akan hidup hidup dengan tertib gitu ya.
Nah, ya nggak apa-apa, kamu dari kecil diajari cara mati, tapi indeks kebahagiaanmu jadi rendah gitu. Ya coba, itu lihat aja gitu, nggak percaya gitu. Oh, nggak, ya nggak apa-apa. Indeks kebahagiaan rendah juga nggak apa-apa, nggak harus lah orang indeks kebahagiaan tinggi. Mm-mm. Ini kan kita ngomong Betul. kesehatan mental gitu ya. Bagaimana kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Nah, kalau kamu itu gini aja, kamu datanglah ke Afghanistan sana. Coba orang Afghanistan itu kamu ajak kerja sama orang-orang Amerika, nggak mau itu. Terus kamu ngajak kerja sama ya nggak mau mereka. Oh itu musuh harus ditembak mati lah gitu ya. Ya bagaimana ini akhirnya yang namanya makin bisa kita bekerja sama dalam jumlah yang besar itu, makin berpotensi kita mempunyai indeks kebahagiaan yang tinggi gitu. Itu ukurannya kesehatan mental saat ini gitu ya. Saat ini Oke. karena kalau kita mundur misalkan 10 abad yang lalu, wah nggak relevan ini gitu. Nggak relevan gitu. Kamu membahas indeks Mm-mm. kebahagiaan itu nggak relevan. Kenapa? Kita itu diperlukan bagi satu anggota kelompok, misalnya suku itu, untuk menyerang suku tetangga pada saat kita kekurangan. Itu, ya. Itu penting itu. Jadi menganggap suku tetangga yang berkelebihan sebagai musuh itu sehat. Itu. Supaya apa? Supaya ini suku kita nggak kehabisan makanan gitu ya. Jadi yang namanya kesehatan mental dari misalnya dulu yang namanya Kubilai kan sampai ke Eropa gitu ya, sampai ke Eropa Selatan penjara itu bukan disebut gangguan mental itu. Gagah perkasa malahan. Wah, kamu Mm-mm. agung-agungkan ya. Yang namanya itu siapa namanya? eh Alexander the Great itu ya. Romawi. Wah, gak ono hujan, gak ono angin sampai tekan India. Kalau sekarang ya udah itu kayaknya orang ini harus dibawa ke dokter penyakit jiwa orang ini gitu. Ya itu. Bayangin tuh melaku ya ngaploki wong gitu ya. Ya bayangin aja. Kamu kalau mendapati orang kayak Konstantin apa kayak Alexander the Great itu sekarang, Eh, iki wong gendeng iki ngono ya. Nggawa pedang nang dindi koyo klitih ae gitu ya. Wah, kan gini. Bayang dong gitu ya. Ya itu yang namanya Alexander the Great itu dulu diagung-agungkan gitu ya. Dulu diagung-agungkan. Kenapa dia membawa pedang? Ya, bayangkan aja kamu itu membawa pedang dari apa Tugu mana Tugu Jogja itu sampai Sleman ayo bawa pedang ini, wah, lek gak dicekel polisi kon. Ngono. Itu yang namanya ya itu yang namanya kesehatan mental. Itu bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan kita mengekspresikan. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah memelihara kucing seperti kita merawat anak sendiri itu terus kemudian itu gangguan mental? Tidak, gitu. tidak. Akan menjadi gangguan mental kalau kamu jadi berantem sama orang lain gara-gara kucingmu, gitu. Gara-gara itu ya. Ya, gitu. Oke, siap Pak Dokter. Cukup Wes, jelas ya Mas Santana. wes tuh, wes entek Ting- tuh. Mati Oke, kok gak iso siap dianu, gak iso Ter. mbok anu. No. Oh, Don teman-teman sebentar. Oke.